masih muda udah nikah gini. Kirain udah hamil duluan. Halo semuanya, Hai. lagi libur, Terus Ya. apa ya kita? pengen bincang-bincang aja sih. Ya sedikit Q&A, sedikit kita dapat ilmunya. Mungkin yang lagi nonton juga bisa dapat ilmunya. Pengen nanya, waktu dulu nikah umur berapa? 22 tahun. Termasuk nikah muda ya? Ya. Bisa ceritain waktu awal nikah tuh gimana? Bisa memutuskan untuk menikah muda itu gimana? Kan kerjanya sama suami kan satu gedung ya. Terus ketemu gitu kan. Terus ya awalnya sih masih biasa-biasa aja ya. Gitu. Terus di situ lama-lama jadi deket. Cinta Deket. pandangan pertama. Ya begitulah. Ya enggak, butuh proses itu. Deket tahun berapa ya itu ya, 2009 tuh ketemu. Terus habis itu tunangan 2011 terus nikahnya tahun 2012, itu umur 22 tahun. Kenapa memutuskan untuk menikah? Karena kita udah komitmen. Commit is Sudah komit. number one. Nomor satu itu komitmen. Yang paling utama tuh. Akhirnya nikah Iya, nikah. sampai sekarang. Berarti umur pernikahan udah 8 tahun ya. 8 tahun. Setelah menikah tuh langsung plan punya baby atau enggak? Oh enggak, Enggak. kita memang menunda, Menunda. tapi jadi keterusan. Terusan. Nundanya tuh sampai kepikiran untuk punya baby tuh berapa lama tuh? Dulu itu pikirannya ya sekitar 2 tahunan lah ya. 2 tahunan. Terus ya itu malah jadi keterusan. Jadi lama banget kosongnya terusan. Alasan pengen nunda punya baby itu apa? Karena kan kita kan masih muda ya. Masih pengen seneng-seneng lah, masih pengen main, liburan gitu. Pacaran. Ya pacaran setelah menikah. Pengen nanya, kan aku umur masih muda, belum berkeluarga. Memang punya plan dulu, pengen nikah muda karena pengen nggak mau terlalu jauh sama kalau misalnya punya anak nanti loh. Jadi bisa istilahnya nggak cuma jadi orang tua, bisa jadi sahabat, teman dan sebagainya. Saya teman curhat lah. Apa sih tips biar yang pengen nikah muda tuh insya Allah nikahnya tuh lancar, terus nggak ada keraguan kayak gitu. Itu tadi komitmen yang pertama. Komitmen, Yang paling terus utama itu komitmen. Yang kedua, saling memahami satu sama lain. Saling memahami, saling menghargai. Yang ketiga, itu menerima kekurangan masing-masing. oke. Karena kekurangan itu bisa jadi sebuah kelebihan. Kelebihan kan enak ya kita nerima. Kalau kekurangan itu Susah. Makanya harus menerima kekurangan satu sama lain. Pernah nggak sih dapet kayak apa ya, dibilang sindiran atau apa gitulah ya, masih muda udah nikah gini. Aku kan dari desa ya. Nah, kalau orang dari desa itu umur 20 itu pasti udah pada ditanyain
Benar juga. ya kan? Soalnya kan gimana ya, untuk dulu kan pasti wah udah tua umur 20 udah bla 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 bla. Kalau di kota beda. Ada temen di kota kan, aku kan tinggalnya di kota sekarang. Kerjanya kan di kota. Lah nikahmu udah ya ada omongan dikirain udah hamil duluan, udah gitu. Sakit ya sis. Iya. Jadi di desa bilang gitu, di kota dikirain hamil duluan. Iya, jadi sih malah bikin down juga ya. Yang tadinya kita udah berpegang teguh, udah yakin pengen nikah, istilahnya tuh pengen mengurangi dosa lah atau apalah gitulah. Omongan miring malah dapat omongan miring yang Dapet lain. miring, ya. Begitulah. Terus selama nikah muda pasti ada sebuah konflik dalam rumah tangga yang istilahnya masih dibilang kayak kekanak-kanakan atau apalah gitu. Pasti ada. Ada pasti. Banyak. Berbeda pendapat pasti. Iya, pasti beda pendapat. Gimana cara mengatasi perbedaan pendapat kayak gitu? Kan istilahnya masih muda, masih punya ya belum 100% dewasa, istilahnya masih ada ego-ego sedikit. Oh, kalau itu ini salah satu itu harus ngalah ya dalam rumah tangga itu. Kalau keras sama keras nggak bakalan apa ya namanya ya? Nggak bakalan Selesailah. nggak bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi misalkan satu keras, yang satu harus lunak. Jadi mengalah, salah satu tuh harus mengalah. Gitu. Okay. Bisa buat pembelajaran bagi yang mau nikah muda. Ego boleh ada, tapi istilahnya dikurangin sedikit. Ego tuh nggak bisa secara langsung dihilangkan, tapi sedikit demi sedikit pasti akan hilang. Betul itu. Jadi yang satunya keras, yang satunya harus bisa meredam. Istilahnya satu api satu air. Betul itu. Kalau satu api satu minyak kebakaran. Iya betul. Kalau satu api satu air digebyur kan jadi disiram ya, digebyur. ya maksudnya itu. Terus waktu menunda tuh apakah seenak itu menunda untuk punya omongan? Ya awalnya sih enak-enak aja ya, menunda itu, cuman lama-lama kok jadi gimana ya, jadi ada sesuatu yang kosong gitu loh. Tuh Waktu menunda sampai punya pikiran untuk punya baby itu berapa lama? 2012 kan menikah ya, terus 2017 itu ada pikiran mau program ya kan, mau program hamil, terus datang ke salah satu dokter, rencananya mau program hamil itu, diperiksalah semuanya ke dokter, di USG aku dulu yang paling utama, di USG, ternyata aku kena kista. Kena kista di sebelah kanan. Kan kaget ya aku ya. Kayaknya tuh kista itu suatu penyakit yang mengkhawatirkan, iya, momok. Apalagi untuk wanita ya kan. Tuh terus. Nah itu dokter periksa udah 3,2 cm. Dan aku nggak bisa lakukan program hamil, aku harus ngilangin kista dulu. Karena ada kistanya itu. Gitu. Ada sedikit yang bisa diambil setelah nikah, terus pelan menunda, asik berduaan, setelah menikmati hidup dan lain-lain. Terus tiba-tiba kepikiran buat program hamil, dan ternyata pas mau program ada problem di dirimu, ada sebuah kista. Pas dengernya tuh Wow, gimana?
yang pasti down banget ya. Down. Soalnya baru kali itu dulu denger di dalam diriku tuh ada penyakit kista gitu. Ternyata selama 2 bulan itu kistaku udah hilang. Nah, kok bisa selama 2 bulan kista hilang? Kadang kan ada yang bisa lebih, ada yang mungkin para teman-teman, sahabat, bunda-bunda di sana yang punya kista bisa istilahnya bisa ngambil tips atau ilmu yang didapat dari Mbak Ratna ini karena kena kista terus bisa menghilangkannya gimana, caranya apa, mungkin makan apa, ngelakuin apa.